Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti tombol volume dan on off untuk Oppo A15 2020. Tombolnya. Jadi kalau misalnya tombol volumenya macet ataupun misalnya tidak bisa berfungsi mungkin karena sudah dimakan usia, karena ini masih baru, ini baru setahun dan masih normal. Nanti lama kelamaan akan rusak ataupun misalnya pada saat mau bongkar jadi tiba-tiba putus. Nah, itu mau kita ganti. Bagaimana cara menggantinya, ataupun juga misalnya ada bekas masuk air di bagian volume, misalnya terkoneksi otomatis, misalnya seolah-olah ditekan untuk volume bawah, jadi dia langsung masuk recovery. Nah, itu biasanya karena masuk air. Nah, itu biasanya rusak, kita mau ganti, itu bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya harganya murah, tanpa solder, tanpa blower, kita ganti saja untuk flexible on off nya. Untuk harga flexible on off itu murah, di bawah 50.000. Teman-teman bisa cek di online harganya berapa, jadi bisa langsung tahu untuk harganya seperti itu. Nah, ini Oppo A15 2020. Langsung saja kita tutorialkan. Untuk cara bongkar ini hanya butuh obeng plus saja, seperti ini. Jadi tidak perlu alat yang canggih, tidak perlu solder, blower, hanya butuhkan obeng plus. Jadi kalau misalnya di rumah sudah banyak handphone, sebaiknya beli saja obeng plus yang satu set, jadi kita bisa banyak. Ataupun misalnya beli yang satu biji sekitar 15.000, obeng plus saja, jadi sudah cukup. Kemudian untuk lemnya ini, back cover ini kita butuhkan lem LCD, terserah warnanya, warna merah, warna hitam, warna bening ataupun warna putih, besar ataupun kecil. Saya kira disesuaikan saja. Kalau misalnya yang ini harga di online 7.000 tambah ongkos kirim, jadi sekaligus beli flexible on off, kemudian cari lem LCD, kemudian cari obengnya. Nanti kita bisa kerja sendiri di rumah. Langsung saja, ini sudah kita buka. Untuk tutorial cara bongkarnya, teman-teman bisa cek di playlist cara bongkar back cover atau backdoor untuk Oppo A15. Ini sudah kita bongkar seperti ini, bongkar saja seperti ini. Kemudian di sini ada baut-baut. Nah, nih posisi, seandainya posisi realnya, di sini ada baut-baut. Nah, ini sudah ada baut-baut semua. Kita lepas menggunakan obeng plus ini. Nah, ini kita kumpulkan. Di sini ada magnet supaya nanti bautnya tidak lari kemana-mana. Kemudian SIM tray sudah kita copot di sini. Selanjutnya ini lensa sudah kita buka, karena di sini ada baut nempel, ada 3 bang. Sudah selesai. SIM tray sudah kita lepas. Kemudian waktu kita bongkar untuk bezel tengahnya, jadi dia ada 3 potong. Pertama back cover, kemudian bezel penutup baterai, kemudian frame untuk LCD, jadi 3 potong. Nah, untuk bongkarnya kalau misalnya belum pernah bongkar ya agak susah, jadi kita bisa gunakan obeng, bukan obeng karter seperti ini. Nah, ini setelah terbuka sedikit baru kita masuk ini. Nah, ini fungsinya pengganti kuku. Ini bekas kartu ATM yang sudah kadaluarsa ataupun rusak, bekas kartu Indomaret, Alfamart ataupun lain sebagainya. Kemudian bisa langsung kita copot seperti ini. Ini cek saja yang mana masih nempel bautnya, kita langsung bongkar. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Inilah potongan daripada pertama LCD, cover, kemudian frame, penutup bezel tengah, kemudian ini dudukan LCD. Inilah. Nah, untuk flexible on off ada di sini. Dia ini on off, kemudian volume bawah, volume atas, dia menjadi satu. Ini menjadi satu. Jadi kalau misalnya kita mau ganti on off, otomatis ini juga harus kita ganti. Dia hanya nempel saja di lem di bagian bawah. Untuk bongkarnya kita lepas dulu. Untuk baterai kita lepas. Ini penghubung bagian atas dan bawah kita lepas juga. Kemudian di sini ada flexible LCD, kita lepas. Gunakan kuku saja. Nah, ini fingerprint, kalau misalnya kita lepas tidak apa-apa, kita tidak lepas juga boleh. Ini fingerprint. Kemudian bisa kita angkat. Ini ada antena, tidak kita lepas tidak apa-apa. Kemudian setelah itu bisa angkat sedikit untuk PCB karena tidak ada baut lagi. Ini kamera mau kita lepas juga tidak apa-apa. Ini kamera ada 3 buah, ada lampu blitz. Kita angkat dari mana? Dari sini saja. Nah, ini kita cek mana ada yang baut. Nah, ini tidak ada lagi baut.
baru kita angkat seperti ini. Nah disinilah fleksibel on off. Nah fleksibel on off, volume dia menjadi satu, dia nempel seperti ini. Ini kita taruh saja, kemudian ini nyambung sini, kemudian dilem saja di pinggirnya nih. Jangan takut salah karena di sini sudah ada tanda titik, ada pas lubang, juga di sini ada juga tanda titik. Ini tanda untuk mensenterkan ataupun memposisikan tepat di bagian on off. Jadi biar dia pas di bagian pencetan ini. Nah ini volume power, volume atas, volume bawah, seperti itu. Ini hanya nempel saja, jadi kalau misalnya kita mau lepas, mau ganti, tinggal kita copot saja, diklik saja seperti ini, kita congkel saja. Ini juga bagian bawah ini semua kita lepas saja, tidak ada lem, hanya nempel saja. Jadi ini masih original, masih belum pernah rusak, jadi tidak kita bongkar. Cuman kalau misalnya mau kita ganti, kita copot saja, kemudian untuk pasang kita tempel saja. Kalau misalnya di yang baru biasanya ada isolasi di bagian bawahnya double tipnya, lepas saja plastiknya ataupun kertasnya, kemudian kita tempel. Nah sesuaikan saja, di sini ada tanda coakan, ada, kemudian di sini juga ada tanda coakan, ada bulat nih. Kemudian kita paskan di sini ada juga lubang di lubang baut. Begitu saja untuk cara pasangnya, mudah, tinggal kita pasang lagi seperti ini. Nah ini fungsi begini. Jadi kalau misalnya ada tidak berfungsi, volumenya masih bagus, biasanya karena masuk air, kita bersihkan saja di sini, kita kerik. Nah ini kalau misalnya tidak connect. Kemudian di sini kalau misalnya ada bekas kotoran, kerak, bekas air yang menyebabkan korosi, nah itu kita bersihkan, kita sikat, kemudian kita kerik menggunakan karter bisa. Kemudian kita sikat, kita keringkan, kita bersihkan. Itu bukan rusak di on off, tapi karena di sini yang korosi, karat biasanya. Kemudian di sini kita bersihkan. Setelah bersih, kita pasang kembali. Biasanya normal kembali kalau misalnya karena masuk air seperti itu, pas di bagian on off-nya yang rusak. Bukan rusak karena korosi, jadi tidak menyentuh langsung di bagian PCB tadi. Jadi dia tidak solder, sistem tunggu saja. Jadi ini ditekan, dia langsung masuk. Untuk cara pasang mesin lagi seperti ini. Mudah, tinggal tekan saja. Di sini ada coakan, kita pasang di sini, kita paskan, tekan saja, tidak apa-apa. Nah ini kamera kita paskan, kamera depan juga kita paskan, kemudian di sini ada penghubung fleksibel, kita tekan saja. Kemudian untuk LCD kita tekan menggunakan kuku saja, jari. Nah sampai ada bunyi sedikit. Dan ini baterai kita pasang. Ini antena kita rapikan posisinya supaya nanti waktu pasangan nanti tidak keluar kemana-mana untuk antenanya. Soalnya kalau putus ini bisa tidak ada sinyal. Ini sudah ada alurnya, jadi tinggal dimasukkan saja. Kemudian untuk fingerprint kita pasang kembali seperti ini. Kemudian ini kita langsung pasang dari bawah, casan, tekan saja seperti ini. Nah kita rapatkan seperti ini. Kemudian kita pasang untuk lensanya bagian bawah, untuk lampunya, sublitnya seperti ini. Kemudian kita baut, di sini ada baut. Nah sini baut. Jadi kita baut semua, seluruhnya sudah selesai kita baut. Langsung kita lem, untuk bagian pinggirnya kita lem menggunakan lem LCD. Kita lem LCD. Setelah selesai seluruhnya, siap sudutnya saja, dan kita tempel untuk back covernya. Kemudian kita ikat menggunakan karet seperti itu. Jadi sudah selesai, bisa kita ikat karet seperti ini. Langsung kita bikin banyak, 1 2 3 4 5, dengan tujuan sewaktu lemnya mengeras dia posisi rapat seperti itu. Ini saja tutorial cara mengganti fleksibel on off untuk Oppo A15 2020. Cukup mudah, hanya kita butuhkan obeng saja seperti itu untuk cara bongkar. Kemudian lem untuk mengelem back cover. Kemudian untuk spare part kita bisa beli di online, itu murah sekali, tidak sampai 50.000. Jadi kalau misalnya kita mau ganti fleksibel on off, kalau misalnya belum beli obeng, belum beli lem, sekaligus saja untuk kita cek di tempat toko online kita yang kita beli, supaya tidak tambah ongkos kirim. Jadi murah, cari yang paling murah, yang gratis ongkir seperti itu. Untuk zaman sekarang kita dimudahkan sekali untuk beli spare part ataupun beli barang di online. Untuk memperbaiki, teman-teman bisa cek di playlist cara semua
merek handphone saya kira ada semua. Nanti kita terus update, siapa tahu misalnya ada yang mau bikin tutorial, nanti kita tutorialkan. Misalnya ada pertanyaan bisa cek di kolom komentar, nanti kita jawab. Ataupun misalnya tidak bisa, kita bantu dengan tutorial, kita jawab yang akan datang, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita belajar supaya kita bisa mengerti untuk cara servis handphone, jadi tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk biaya memperbaiki jasa servis handphone seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.